Timnas Indonesia U17, asuhan Coach Nova Arianto, membuat kejutan dengan mengalahkan Korea Selatan 1-0. Ini adalah keberhasilan yang luar biasa dengan bermain pasif football yang rapi. Apakah bermain seperti ini dapat diterapkan di timnas senior? Berikut ulasan kami. Football Universe. Pada laga yang penuh ketegangan di Piala Asia U17, Timnas Indonesia akhirnya berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Kemenangan ini membuat Indonesia berada di puncak klasmen grup C sementara dengan 3 poin. Gol penalti Evandra Florasta menjadi penentu dalam pertandingan yang berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 4 April 2025. Kemenangan ini tentunya memberikan motivasi besar bagi tim Garuda Muda, meskipun mereka hanya menguasai bola sebesar 29% sepanjang pertandingan. Di babak pertama, Korea Selatan yang turun dengan skema 4-2-3-1 langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama. Mereka tampil agresif dan memiliki beberapa peluang matang untuk mencetak gol. Pada menit ke-11, Oh Haram melepaskan tendangan keras yang membentur pistar gawang Indonesia. Namun meski menciptakan peluang, tim Taegok Warrior kesulitan memaksimalkan kesempatan yang ada. Indonesia meskipun banyak bertahan mampu menciptakan peluang lewat skema serangan balik cepat. Muhammad Mirsa hampir mencetak gol setelah menerima umpan terobosan, tetapi sayang, dia terlalu lama mengambil keputusan dan bola berhasil direbut oleh kiper Korea Selatan. Pada menit ke-16, Oh Haram kembali mengancam gawang Indonesia dengan tendangan jarak jauh. Namun, kiper Indonesia Dava berhasil menyelamatkan gawang Indonesia dengan 2 penyelamatan krusial dalam waktu 1 menit. Korea Selatan terus menekan, tetapi Indonesia tetap bertahan dengan solid. Setelah menit 25, Indonesia mulai mencoba mengambil inisiatif serangan, meskipun usaha mereka untuk menguasai bola sering kandas di sepertiga akhir lapangan Korea Selatan. Timnas Indonesia lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk keluar dari tekanan. Di babak kedua, Korea Selatan tetap mendominasi permainan setelah turun minum. Pada menit ke-58, Coach Nova Arianto melakukan perubahan dengan menarik keluar Mirsa dan memasukkan Raffi Rasik untuk memperkuat lini depan. Respon dari pelatih Korea, Ki Tae-baek, juga datang dengan memasukkan 4 pemain baru untuk menambah daya serang. Meski Korea Selatan beberapa kali unggul jumlah pemain di sepertiga pertahanan Indonesia, buruknya penyelesaian akhir membuat Indonesia tetap aman. Pada menit ke-65, Korea Selatan hampir mencetak gol setelah umpan silang Kim Jung Sung membentur mistar gawang dan bola kembali ke kotak penalti. Jae-wook yang berdiri bebas di depan gawang gagal memanfaatkan bola pantul tersebut. Namun drama baru terjadi pada menit ke-90. Matthew Baker berhasil membuat sebuah aksi di kotak penalti Korea yang berujung pada handball. Evandra Florasta yang dipercaya menjadi algojo berhasil mengeksekusi penalti tersebut dengan sangat baik. Tendangan pertama sempat ditepis oleh kiper Korea. Namun bola yang memantul langsung disambar olehnya untuk mencetak gol kemenangan. Korea Selatan berusaha mengejar gol penyeimbang, tetapi hingga 7 menit injury time, mereka gagal menembus pertahanan Indonesia yang semakin solid. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang. Timnas Indonesia U17 tampil dengan sangat disiplin dalam bertahan dan mengandalkan serangan balik yang cepat dan tajam. Meskipun hanya menguasai 29% bola, Indonesia berhasil memaksimalkan setiap peluang yang mereka miliki. Dalam hal statistik, Korea Selatan mendominasi penguasaan bola dengan 71% dan menciptakan 8 peluang. Namun hanya 2 yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Indonesia hanya menciptakan 2 tembakan tepat sasaran, namun 1 diantaranya berbuah gol. Kemenangan Indonesia tak lepas dari kedisiplinan dan ketangguhan mental para pemain. Meskipun lebih banyak bertahan, Indonesia sangat efektif dalam memanfaatkan peluang yang mereka dapat. Penalti yang tercipta pada menit ke-90 menjadi simbol
betapa pentingnya setiap kesempatan dan bagaimana ketenangan dalam eksekusi bisa menentukan kemenangan. Taktik bertahan yang diterapkan oleh Coach Nova terbukti sangat efektif untuk menghadapi dominasi penguasaan bola Korea Selatan. Timnas Indonesia menunjukkan kedisiplinan luar biasa dalam bertahan dan tetap mampu menyerang balik dengan memanfaatkan setiap celah yang ada. Perubahan yang dilakukan Coach Nova seperti memasukkan Raffi Rashik untuk menambah daya serang juga memberi hasil positif dengan menciptakan peluang berbahaya di babak kedua. Taktik bertahan dengan serangan balik ini sebenarnya juga pernah diterapkan Coach Shin Tae-yong dengan kerangka dasarnya yang sama, yaitu 1-3-4-3. Jika menghadapi tim kuat seperti Jepang, Coach Patrick Kluivert memang sebaiknya bermain lebih pasif dan solid bertahan menerapkan taktik ini. Ego penguasaan bola juga bisa dikurangi, karena Jepang adalah tipikal tim yang skill pemainnya sangat baik dan sangat cepat ketika melakukan serangan. Untuk itu 3 back belakang perlu tetap pada Rizky Ridho, Jai Itses, dan Justin Hapner yang sudah sangat familiar bermain pola ini. Kemudian di sayap, Verdong dan Kevin Dix. Di tengah, Tom Haye dan Joe Pelupessy. Untuk lini depan, bisa pasangkan Lino, Horatmangun, dan Ole. Strategi untuk tidak terlalu banyak menahan bola serta melakukan penyesuaian dulu dengan gaya main lawan bisa diterapkan di laga lawan Jepang. Coach Patrick Kluivert mungkin akan tetap memodifikasi taktik ini dengan lebih banyak variasi serangan dan kontrol bola yang lebih baik. Tetapi hal itu dapat dilakukan jika pemain sudah stabil dan mengerti cara Jepang bermain. Bisa juga diterapkan di babak kedua setelah tahu sikonnya. Atau bisa diterapkan jika Jepang menurunkan tim lapis 2. Tetapi hati-hati, Jepang lapis 2 juga pemainnya bagus-bagus. Jadi harus tetap waspada. Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan di Piala Asia U17 adalah bukti bahwa dengan kedisiplinan, strategi yang tepat, dan ketenangan dalam memanfaatkan peluang, kemenangan bisa diraih meski dengan penguasaan bola yang lebih sedikit. Coach Nova Arianto berhasil membimbing timnya untuk tampil solid dan mengandalkan serangan balik yang efektif. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan bagi tim, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level Asia dengan taktik yang cerdas. Selain itu, kemenangan ini juga membawa harapan bagi timnas senior dapat mengalahkan Jepang Juni nanti dengan strategi yang tepat di kandang mereka. Maju terus sepak bola Indonesia.